Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang prostaglandin. Prostaglandin itu, jadi prostaglandin ini adalah senyawa-senyawa asam karboksilat berantai 20 yang mengandung cincin siklopentana. Jadi ciri khas dari prostaglandin ini adalah asam-asam karboksilat berantai 20 yang mengandung cincin siklopentana. Gugus hidroksil di posisi atom C nomor 11 dan C nomor 15 dan memiliki ikatan rangkap pada atom C nomor 13. Prostaglandin merupakan suatu hormon yang termasuk dalam golongan lipid kelas eicosanoid subkelas prostanoid. Nah, sejarah ini asal mulanya ditemukannya prostaglandin ini ditemukan dalam mani dan diketahui bahwa senyawa ini disintesis dalam kelenjar prostat. Jadi sehingga dinamakan namanya prostaglandin. Jadi asal mulanya nama prostaglandin ini karena senyawa ini dihasilkan dalam kelenjar prostat atau prostate gland sehingga diberi nama prostaglandin. Nah, pada perkembangan selanjutnya ternyata diketahui bahwa prostaglandin ini juga disintesis dalam paru-paru, hati, serta jaringan tubuh yang lainnya. Nah, fungsi biologis dari prostaglandin ini yaitu meliputi reaksi inflamasi dalam tubuh, demam, sakit, reproduksi wanita, regenerasi jaringan, dan kanker. Dalam prostaglandin ini memiliki struktur senyawa yang umumnya yaitu terdiri dari ciri khasnya ini ya, di asam ada gugus-gugus karboksilatnya, COOH di sini, kemudian memiliki siklopentana. Ini ciri khas dari struktur senyawa prostaglandin. Kemudian ada gugus hidroksil pada C13 dan ada ikatan rangkap. Jadi ini ciri khasnya seperti ini. Hampir semuanya prostaglandin ini pasti memiliki siklopentana dan ada gugus karboksilatnya. Dan asam karboksilatnya ini terdiri dari C20 atau rantai karbonnya, rantai C-nya sebanyak 20. Ini contoh prostaglandin. Di sini ada 3 contoh, yaitu ada asam eikosatrienoat. Nah, ini di sini turunannya menjadi PGE1 dan PGF1. Di sini yang membedakan apa? Ini asal mulanya ya dari lipid tadi. Dari lipid dia menjadi prostaglandin. Nah, asal mulanya tidak ada siklopentananya. Dari ikatan rangkap ini dia membentuk siklopentana seperti ini. Nah, yang membedakan apa? PGE, PGF. Di sini ada gugus karbonil pada siklopentana untuk yang PGE. Sedangkan PGF ini dia memiliki 2 gugus hidroksil atau berupa diol. Nah, PG di sini berarti prostaglandin. Jadi kalau ada singkatannya senyawa PGE berarti PG berarti prostaglandin, E berarti alkohol keto. Jadi ini karena ini gugus keton ya, alkohol keto. Sedangkan F ini berarti diol. Di sini ada 2 OH pada siklopentana. 2 OH ini jadi diol dan subskrip merujuk ke banyaknya ikatan rangkap dan alfa menunjukkan konfigurasi OH pada C9 sini. Jadi kalau hitungannya, nah ini pada subskripnya merujuk ke banyaknya ikatan rangkap. Di sini ada 1, 2, ini ada 1, di sini ada 1. Jadi ini satu kecil ini berarti menunjukkan ada 1 ikatan rangkap. Nah, ketiga contoh senyawa memiliki struktur yang mirip. Yang membedakan ini adalah banyaknya ikatan rangkap dan apakah bagian siklopentana itu suatu diol atau suatu alkohol keto. Nah, dari hal ini, nah kita memahami dulu bagaimana cara sintesis prostaglandin. Bagaimana sih prostaglandin ini disintesis dalam tubuh? Jadi prostaglandin ini dibiosintesis dari asam-asam lemak tak jenuh berkarbon 20. Ini asal mulanya dari lemak
lipid prekursor sini. Kemudian dengan enzim lipase dirubah menjadi asam arakidonat sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian L-lipoksigenase terbentuk leukotrien, sedangkan yang ini ada 12 bereaksi dengan 12 lipoksigenase terbentuk suatu HT. Ini senyawanya. Terjadi pembukaan cincin di sini. Asal mulanya ada cincin 6 karena ada hormon, ada enzim ini sehingga terbuka. Dari asam arakidonat ini saat mengalami bereaksi dengan siklooksigenase. Siklooksigenase ini suatu enzim. Nah, menjadi PGG2. PGG2 ini mengalami reaksi peroksidasi dengan enzim peroksidase menjadi PGH2. Terbentuk suatu peroksida di sini. Dari PGH2 ini, nah, mengalami suatu restrukturisasi. Jadi asal mulanya peroksidase berupa peroksida. O ini terbentuk menjadi keton, ikatan rangkapnya menjadi gugus keton sehingga terbentuk prostaglandin E2. Itu E2 ini 2 yang kecil ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada 2 di sini. Nah, PGH2 di sini selain bisa membentuk prostaglandin, PGH2 ini juga akan membentuk prostasiklin dan tromboksan. Jadi prostasiklin ini merupakan PGI2. Strukturnya hampir sama, cuma yang membedakan di sini ada ikatan antar molekul, jadi titik-titik di sini. Nah, ini ada ikatan antar molekulnya. Ini juga ada tromboksan A2. Jadi proses pembentukan prostaglandin ini berasal dari lipid prekursor, lipid struktur lemak ya, lemak dengan C20. Di sini bereaksi dengan lipase, misalkan ada fosfolipase A2 sehingga terbentuk asam arakidonat. Asam arakidonat ini merupakan senyawa intermediate. Jadi asam arakidonat ini akan bereaksi dengan enzim siklooksigenase membentuk PGG2 dan terjadilah reaksi peroksidasi dengan enzim peroksidase sehingga terbentuk suatu PGH2, prostaglandin H2. Di sini menunjukkan ada gugus peroksida, di sini O. Dari sini ada restrukturisasi atau perpindahan membentuk prostaglandin yang lebih stabil ini senyawanya. Ini juga senyawa intermediate PGH2 ini. Berdasarkan cabang-cabangnya atau cabang-cabang yang berada di siklopentana atau beberapa cabang turunan-turunannya ini, prostaglandin ini dikelompokkan menjadi 4. Ada kelompok A, B, E, dan F. Jadi masing-masing kelompok PG ini terdiri dari senyawa dengan struktur molekul yang berbeda-beda, namun struktur induknya tetap sama ya. Jadi struktur induknya prostaglandin itu memiliki asam gugus karboksilat dengan total C sebanyak 20 dan memiliki siklopentana di situ. Itu adalah struktur utama dari senyawa prostaglandin. Nah, yang membedakan itu adalah cabang-cabang pada siklopentana atau jumlah ikatan rangkap yang terjadi di dalam rantai. Nah, misalkan di PGE1, PGE2, dan PGE3 masing-masing mengandung ikatan rangkap 13 trans, 5 cis, 13 trans, dan 17 cis. Nah, keenam senyawa termasuk PGE dan PGF dikenal sebagai prostaglandin primer. Kelompok A, PGA. Jadi PGA ini contoh ada beberapa, ada 4 contoh senyawa PGA. Jadi di sini adalah 19 hidroksi PGA2. Jadi PGA itu memiliki satu ikatan rangkap pada siklopentana dengan gugus keton pada siklopentananya. 2 kecil ini menunjukkan jumlah ikatan rangkap
pada rantai atom C jenuh atau yang di luar siklopentana. Jadi ciri khasnya PGA memiliki satu ikatan rangkap pada siklopentana dan memiliki satu gugus keton. Ini. Hidroksi ini di mana? Ini posisi C19 di sini. Jadi ini C19 ada gugus hidroksinya. Kalau ini termasuk OH yang di sini termasuk dalam struktur induknya. Kemudian di PGA1 ini memiliki satu ikatan rangkap di sini sama 19 hidroksi. PGA1 berarti ada OH pada C19. Kalau PGA2, duanya ini menunjukkan ikatan rangkap pada karbon yang jenuh ini, pada ikatan rantai karbonnya ini. PGB1, nah bedanya PGA dan PGB ini posisi ikatan rangkapnya di sini dan ada gugus ketonnya. 19 hidroksi PGB1 berarti ada gugus hidroksil pada C19. Jadi yang membedakan kalau PGA tadi ikatan rangkapnya terletak di sini di sebelah kiri, kalau PGB terletak di sebelah kanan. Sedangkan 1, 2 ini menunjukkan ikatan rangkap yang ada di rantai karbon yang terbuka ini. Kalau PGE ini ciri khasnya ada gugus keton di sini, kemudian ada gugus hidroksilnya di siklopentana. Sama PGE1. Kalau PGE3 berarti ada ikatan rangkapnya di sebanyak 3 di rantai karbon yang terbuka. Ini PGE2, ada 2 ikatan rangkap. Untuk kelompok F, PGF, F itu diol, jadi tidak ada keton, tapi ada diol di siklopentananya. Di sini PGF1 berarti dia asam karboksilat memiliki siklopentana dengan dua gugus hidroksil atau diol. Kemudian memiliki satu ikatan rangkap. Ini kalau PGF2 berarti memiliki 2 ikatan rangkap. PGF3 berarti memiliki 3 ikatan rangkap. Gitu. Jadi itu perbedaan strukturnya antara kelompok A, B, E, dan F. Atau kita sebut dengan PGA, PGB, PGE, dan PGF. Ini salah satu mekanisme kerjanya untuk biosintesis tadi. Jadi ini mekanisme reaksinya ya untuk biosintesis prostaglandin. Jadi dari asam lemak, dia memiliki membentuk asam yang teresterifikasi dalam sel lemak. Kemudian terbentuk senyawa arachidonic acid atau asam arachidonat. Arachidonat sama kayak yang slide sebelumnya tadi. Jadi di sini dia mengalami lipase, ada enzim lipase, dia bereaksi dengan enzim lipase membentuk asam arachidonat. Dari asam arachidonat ini ada 2 jalur. Nah, untuk membentuk prostaglandin, nah, asam arachidonat ini bereaksi dengan enzim siklooksigenase sehingga terbentuklah suatu senyawa peroksid di sini. Jadi terbentuk senyawa peroksida, kemudian mengalami peroksidase. Nah, ini di sini terbentuk PGG2. Dari PGG2 ini ada di sini ada restrukturisasi atau penataan ulang dari peroksida ini ke bentuk yang lebih stabil sehingga menjadi bentuk keton, gugus keton, sehingga terbentuklah suatu prostaglandin. Gitu. Penjelasan saya terkait prostaglandin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.